Tumbal pesugihan. Seorang pria parubaya mendorong sepeda motor tua miliknya dari kejauhan. "Loh Pak, kenapa motornya?" tanya Pak Yanto, seorang tambal ban yang terbilang masih berbadan segar. "Ini Pak, bannya bocor," ucap pria parubaya itu. "Oh, mari masuk biar saya tambal," ucap Pak Yanto. "Untung ada tambal ban Pak di sini. Saya sudah mendorong motor ini dari sebelum melewati alas tadi," ucap bapak itu. Alas adalah sebutan lain dari hutan. Memang di desa Pak Yanto ini masih banyak sekali pepohonan rindang. Bahkan warganya mencari sandang pangan pun di perkebunan yang ada di hutan tersebut. "Iya Pak, memang di sini tambal ban hanya saya. Maklum, di desa tak banyak orang yang menggunakan kendaraan di sini. Jadi maklum hanya ada beberapa tambal ban saja," ucap Pak Yanto. "Pantas saja Pak. Di sini warganya dengan leluasa lebih nyaman menggunakan sepeda ontel daripada motor." "Iya Pak, karena untuk kemana-mana di desa ini masih dekat, kecuali kalau mau ke kota Pak," ucap Pak Yanto. "Bapak ini namanya siapa?" "Saya Yanto Pak," jawab Pak Yanto. "Kalau saya Sadam Pak." Pak Sadam memperkenalkan dirinya dengan senyuman yang ramah. "Pak Sadam ini mau kemana?" tanya Pak Yanto. "Saya mau ke ujung perkampungan Sigar Bening untuk menemui saudara saya Pak," ucap Pak Sadam. Sempat Pak Yanto merasakan heran, sebab di ujung kampung Sigar Bening ini tidak ada rumah. Hanya ada hutan yang tak pernah terjamah oleh manusia. Kecuali jika Pak Sadam bilang ingin ke ujung perkampungan yang ada di seberang sana. Mungkin di seberang sana masih ada beberapa desa. "Loh Pak, bukannya di ujung perkampungan itu hanya ada hutan?" ucap Pak Yanto. "Iya Pak, rumah saudara saya sebelum ujung perkampungan ini. Ya, bisa dibilang rumah terakhir lah Pak," ucap Pak Sadam. Pak Yanto pun mengangguk saja. "Alhamdulillah, ini banyak sudah selesai ditambal Pak," ucap Pak Yanto. "Terima kasih ya Pak." Pak Sadam berdiri dan memegangi motornya. "Berapa Pak?" tanya Pak Sadam. 7.000 saja Pak," ucap Pak Yanto. Namun Pak Sadam malah mengeluarkan beberapa lembar uang merah miliknya dan menyodorkan uang itu kepada Pak Yanto. "Loh Pak, hanya 7.000 saja. Ini berlebihan Pak. Saya tidak ada kembaliannya," ucap Pak Yanto. "Tidak apa-apa Pak. Ini untuk Bapak saja. Anggap saja rezeki dari Yang Maha Kuasa. Bukankah jarang orang yang nempel ke sini? Ya udah, simpan aja semuanya untuk Bapak," ucap Pak Sadam. "Masya Allah, tapi tak usah Pak. Jika tidak ada uang kecil, saya ikhlas kok. Gak apa-apa, ambil saja uangnya," ucap Pak Yanto. Sudah, ambil saja. Itu untuk membeli kebutuhan pangan Bapak," ucap Pak Sadam terus saja memaksa Pak Yanto. Hingga akhirnya Pak Yanto pasrah dan menerima uang itu dengan rasa yang sebenarnya tak enak. "Ya sudah Pak, saya permisi dulu ya. Terima kasih banyak atas bantuannya," ucap Pak Sadam dengan mulai menyalakan motornya. Pak Yanto melambaikan tangannya kalau melihat motor yang dikendarai Pak Sadam sudah sedikit jauh dari pandangan matanya. "Alhamdulillah, dapat rezeki yang tidak terduga," syukur Pak Yanto. Karena waktu sudah hampir petang, Pak Yanto membereskan peralatan dan ingin segera pulang.
Setibanya di rumah, "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam, Pak." Bu Tari, istri Pak Yanto, menyambut kedatangan suaminya dengan senyuman yang merekah. Ia membantu menurunkan peralatan tambal dari atas beca yang dibawa Pak Yanto. "Gimana, Pak? Banyak yang nambal?" tanya Bu Tari. "Namanya cuman tambal ban di desa terpencil, Bu. Ada ya alhamdulillah, gak ada juga tetap disyukuri," ucap Pak Yanto. "Apakah hari ini tidak ada yang nambal, Pak?" khawatir Bu Tari. "Entahlah, Bu. Hari ini bisa dibilang tidak ada yang mampir ke bengkel Bapak. Bapak bingung juga, Bu. Tadi siang Bapak dapat pelanggan 1, Bu," ucap Pak Yanto. "Tapi jika hanya 7.000, apa cukup, Pak, untuk membeli beras?" Bu Tari merasa sedih karena saat ini sawah belum panen, sedangkan kebutuhan sandang terbilang sangat mahal. "Alhamdulillah Bapak mendapat komisi lebih, dikasih sama Bapak yang tadi." Pak Yanto menyerahkan plastik hitam yang berisi uang kepada Bu Tari. Bu Tari yang penasaran membuka plastik hitam itu, dan betapa terkejutnya ia kalau melihat beberapa lembar uang 100 ribuan di dalam plastik. "Astagfirullahaladzim, Bapak, ini uang apa?" Bu Tari merasa syok. "Kenapa, Bu? Ini uang komisi dari si Bapak yang tadi nambal, Bu." "Bapak, ini uang yang tidak wajar. Bagaimana mungkin orang yang memberikan uang sebanyak ini padahal menambal hanya 7.000 saja, Pak? Sedangkan yang dia kasih uangnya lebih dari 700.000, ucap Bu Tari. Pak Yanto terdiam sekejap dan berpikir tentang itu. "Jangan terima uang yang bukan hak kita, Pak. Ibu takut," ucap Bu Tari. "Bu, sudah gini ajalah. Malam ini Bapak akan sholat. Jangan buka pintu kamar jika belum sampai jam 7 pagi ya," ucap Pak Yanto dengan berjalan ke arah kamar mandi. "Baiklah, Pak." Bu Tari merasa aneh dengan uang itu. Bagaimana bisa seseorang memberikan hartanya dengan sukarela begitu saja? Minimal memberikan komisi itu tidak sebegitu banyaknya. Pukul 7 malam, Bu Tari duduk di depan TV dengan ketiga anaknya, Dendi, Tanto, dan Riri, anak paling kecil Pak Yanto. Pak Yanto sudah berada di dalam kamar untuk melaksanakan sholat, sesuai apa yang ia ucapkan sore tadi. "Bu, apa yang Bapak lakukan?" tanya Tanto. "Bapakmu sedang sholat, Nak. Jika belum jam 7 pagi, nanti jangan buka pintu kamar itu ya, Nak," ucap ibu yang diangguki ketiga anaknya. Di dalam sini Pak Yanto sholat dengan khusyuk. Hingga saat pukul 12 malam, Pak Yanto membuka matanya dan berkata, "Aku sudah siap jika kamu ingin menjemputku," ucap Pak Yanto. Setelah itu, beberapa detik kemudian, terdengarlah suara seperti delman yang berjalan ke arah jendela kamar Pak Yanto. Pak Yanto bangkit dan membuka jendela itu. "Naiklah, akan aku antar," ucap seorang pria tampan gagah yang duduk mengendarai delman itu. Pak Yanto naik ke atas delman dan duduk di belakang pria itu. Delman itu berjalan dengan kecepatan sedang. Pak Yanto menengok ke kanan dan ke kiri. Ternyata delman itu berjalan ke arah ujung perkampungan Sigar Bening. Delman itu mulai masuk ke dalam hutan. Namun anehnya, hutan itu sangat terang hingga keterangannya menyilaukan mata.
Dan saat delman mulai mendekati kesilauan itu, betapa terkejutnya Pak Yanto kala melihat pagar tinggi besar dengan warna emas dan banyak berliannya. Pak Yanto membaca doa dan beristighfar berulang kali. Saat delman itu memasuki gerbang tinggi, Pak Yanto semakin terheran-heran dengan keadaan di dalam sana. Sebuah bangunan seperti istana berwarna emas tepat berada di depan Pak Yanto. Namun Pak Yanto tak berhenti berzikir dan berdoa terus-menerus, hingga dua makhluk besar berbulu mendampingi satu makhluk berekor ular keluar dari dalam istana itu. "Siapa yang kau bawa?" ucap ular itu. Tumbal yang sudah dipersembahkan, Nyai, ucap pria pembawa delman itu. Bukan ini orangnya. Kenapa kau bawa dia untukku? Lihat mulutnya dan hatinya. Dia tak pernah berhenti berdoa. Ratu ular itu merasa terganggu dengan doa-doa yang dilantunkan Pak Yanto. Pak Yanto memejamkan matanya mendengar suara gaduh di sana. Banyak sekali orang-orang yang berteriak meminta tolong, bahkan memohon ampun. Tolong, bawa dia pergi, teriak siluman ular itu. Pak Yanto membuka matanya dan berucap, "Nyai, kau salah mengambil persembahan, maka akan aku hancurkan istanamu," ucap Pak Yanto. Dua makhluk besar itu hampir menyerang Pak Yanto. Namun atas izin Allah, seperti ada penghalang antara Pak Yanto dan makhluk itu, membuat mereka terpental jauh. Bangunan-bangunan di sana sudah bukan berwarna emas lagi, melainkan menjadi bangunan yang terbuat dari kepala manusia, potongan badan, dan beberapa kaki tangan, organ tubuh dari anak bayi, bahkan sampai seorang kakek-kakek dan nenek-nenek. "Pergi kau dari istanaku, pergi!" teriak ratu ular itu. Pembawa delman tadi menarik Pak Yanto untuk keluar dari gerbang kerajaan goib itu. Dengan masih memejamkan mata, Pak Yanto keluar dari istana. "Alhamdulillah," ucap Pak Yanto. Namun Pak Yanto masih di tengah hutan belantara itu, tanpa ada cahaya sedikit pun. Sudah hampir jam 4 pagi, aku di dalam sana. Waktunya aku kembali sebelum jam 7 pagi, ucap Pak Yanto. Pak Yanto bersolawat, bahkan melantunkan azan berulang kali untuk menemani dirinya keluar dari hutan yang tak pernah terjamah oleh manusia itu. Berbagai makhluk menatap Pak Yanto dari atas pohon sana, tanpa berani mendekat. Secerca cahaya fajar menembus celah pepohonan yang rimbun. Pak Yanto bernafas lega. Sebentar lagi ia akan menemui jalan setapak. Dan benar saja, ia sudah menemukan jalan perkampungan. Ini masih jam 5 pagi. Warga setempat belum keluar dari rumah mereka karena masih sangat gelap. Sekitar 30 menit berjalan, Pak Yanto sampai di rumahnya. Ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, Bu." Dari dalam sini seseorang membukakan pintu. Namun bukan Bu Tari maupun anak-anaknya, melainkan ibu mertua Pak Yanto. "Waalaikumsalam." "Astagfirullah," teriak ibu mertua Pak Yanto yang sudah sangat sepuh hingga ia terkulai lemas. Mak kenapa?" Pak Yanto mencoba menyadarkan emaknya. "Ya Allah, Bapak," kejut ibu Tari. Pak Yanto merasa heran dengan mereka. Sebenarnya apa yang terjadi? Pak Yanto membawa emak masuk ke dalam rumah. Semua keluarga merasa terkejut dengan kehadiran Pak Yanto. "Sebenarnya ada apa, Bu? Kenapa semua terkejut?" tanya Pak Yanto. "Gini, Pak. Kok bisa ya? Bapak itu sudah dikubur 4 hari yang lalu loh," ucap anak bungsu Pak Yanto. Otomatis Pak Yanto merasa terkejut dengan itu. "Bagaimana bisa, Bu?
Heran Pak Yanto. "Bapak baru saja pulang dari hutan," ucap Pak Yanto. Bu Tari menceritakan semua kejadian itu secara rinci. Jadi ketika malam itu Pak Yanto sholat. Bu Tari juga sholat di kamar anak-anaknya. Bu Tari mendengar suara delman, namun Bu Tari tetap mencoba khusyuk dalam sholatnya. Dan saat suara delman itu menghilang, Bu Tari beranjak dari sholatnya dan tidur untuk melanjutkan tahajud nanti pukul jam 3 subuh. Singkatnya, Dendi anak pertama Pak Yanto pukul 7 pagi sudah berada di depan pintu kamar yang ditempati oleh Pak Yanto. Ia terus memandang pintu itu dengan heran. "Bu, Ibu, ini sudah hampir jam 8 pagi. Kenapa Bapak tidak keluar-keluar ya, Bu?" ucap Dendi. "Coba Den, dobrak saja pintunya." Dendi mendobrak pintu itu sampai terbuka. Dan saat pintu itu terbuka, betapa terkejutnya mereka melihat Bapak sudah terbujur kaku di atas sajadahnya. "Pak, Bapak bangun, Pak!" Bu Tari menangis histeris saat itu. Rasanya ia sangat terpukul kehilangan suaminya. Karena mayat tidak boleh menunggu, pemakaman pun segera dilakukan. Bahkan setiap malam pun dilakukan yasinan di rumah beliau. Namun tiba-tiba Pak Yanto pulang ke rumah dengan keadaan sehat walafiat. Siapapun terkejut melihat itu. Bagaimana bisa orang yang sudah dikubur bisa bangkit kembali dan pulang ke rumah? Bahkan saat ini warga maupun Pak Kiai keheranan dengan keadaan Pak Yanto. "Kalau begitu, jika ini benar Pak Yanto, lalu siapa yang kami makamkan?" ucap salah satu warga. "Mari kita bongkar lagi makam itu," utus Pak Kiai. Pembongkaran makam itu dilakukan, dan semua orang yang menyaksikan juga termasuk keluarga Pak Yanto terkejut luar biasa kala melihat seonggok pohon pisang komplit dengan kain kafan itu tergeletak di dalam sana. "Astagfirullahaladzim," ucap semua orang di sana. "Bagaimana bisa? Ini sangat sulit untuk dipercaya," ucap Pak Kiai. Dan Pak Yanto menceritakan semua kejadian demi kejadian. Dan Pak Yai yang memang juga paham tentang kalangan mereka yang tak terlihat, sangat paham apa yang terjadi dengan keluarga Pak Yanto. Dan Pak Yai yang memang juga paham tentang kalangan mereka yang tak terlihat pun sangat paham apa yang terjadi dengan keluarga Pak Yanto. "Untung kamu tetap khusyuk dalam sholat dan doamu toh. Kamu ini dijadikan tumbal pesugihan oleh orang yang kamu tolong kala itu," ucap Pak Yai. "Enggak Yai, saya juga tidak menyangka kenapa kebaikan saya dibalas dengan seperti ini," jawab Pak Yanto. "Sudah toh, si pembuat kejahatan itu sudah terkena imbasnya. Karena ketika malam itu Ratu Ular tidak mendapatkan tumbalnya, maka Ratu Ular akan mengambil nyawanya," ucap Pak Kiai. Dan ternyata benar. Baru saja Pak Kiai berbicara begitu, ada segerombolan orang ingin menguburkan jenazah dimakamkan di makam yang sama. "Loh, siapa yang meninggal, Mas?" tanya Pak Yai. "Pak Sadam dari desa Nuri Asi, Pak Yai," ucap warga yang membawa batu nisan. Pak Yai hanya menoleh kepada Pak Yanto. Dan Pak Yai sudah paham siapa orang yang menjadikan Pak Yanto sebagai tumbal pesugihan. Dan cerita pun selesai. Dari sini kita bisa belajar banyak hal. Ketika kita menolong seseorang dengan kebaikan, tak selamanya seseorang itu akan membayar dengan mutiara ataupun emas permata. Bisa saja memberimu segumpal belatung maupun bangkai. Bisa saja memberimu segumpal belatung maupun bangkai tikus. Jadi, buat kita semua, jangan pernah berharap kepada manusia. Karena berharap kepada manusia, suatu saat kita akan kecewa. Maka berpasrahlah dan berharaplah kepada Yang Maha Kuasa. Oke, buat teman semuanya, terima kasih banyak telah setia mendengarkan cerita saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat dalam membuat cerita-cerita atau video-video selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.